menyelamatkan orang-orang dari tepi jurang neraka. Apa bahasa Inggrisnya mah dijahit, bahasa bahasa Sunda dijahit, diangkat, diselamatkan. Ini Bapak dan Ibu, wasiat dari Abah Anom, dari seorang mursyid itu nggak salah. Ternyata masih relevan sampai detik ini. Wa'tasimu bihablillah. Ternyata sebagian orang mengartikan bahwa tetaplah pada 37, tetaplah pada Abaan, mengartikan wa'tasimu bihablillah. Padahal, padahal pengertiannya adalah, pemahamannya adalah berpegang teguhlah pada tali agama Allah yang masih hidup, yang tersambung hingga ke Rasulullah sanatnya. Maka dengan demikian keselamatan sudah pasti akan datang. Persaudaraan sudah pasti akan diraih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, surat Ali Imran ayat 103 ini menegaskan hal demikian. Bahwa sesungguhnya tali itu tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Sampai nanti kiamat, tali itu akan terus terbentang. Kalau terputus mah bagaimana ada orang yang berpegangan? Tali layangan kalau sudah terputus, apakah layangannya akan tetap di situ saja? Oh tidak. Maka layangan akan tersana kemari. Tetapi ketika tali layangan tersebut ada orang yang memegangnya, meskipun orang tersebut meninggal, tetapi ada estafet orang lain yang memegangnya lagi, maka tali itu akan tetap tetap mantap. Hadapan Guru Agung kita semua, Bapak Awas, yang sama-sama kita cintai, mari kita berdoa agar segala yang Allah berikan, anugerahkan kepada Abah, agar senantiasa kita pun mendapatkannya. Dan kehadapan pemangku manakib pada malam hari ini, Ibu Haja Atik Irawati, mari kita doakan beliau dan keluarga besar agar senantiasa dilimpah ruahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan kesehatannya dan kebakjaannya. Dan juga kehadapan para warga Talkin yang telah hadir pada malam hari ini, yaitu Kiai Haji Mahya Bukari dari Jeddah, Kiai Haji Anang Asyari dari Surabaya, Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura, Kiai Haji Subhan dari Cirebon, Kiai Haji Prof. Suwandi Nur Muhammad dari Yogyakarta, dan Kiai Haji Maksudiono dari Purbalingga. Mari kita doakan beliau-beliau ini agar senantiasa disehatkan, senantiasa ditambahkan ilmu-ilmunya untuk kita semua juga. Dan juga para petugas menakib pada malam hari ini yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Semoga senantiasa diistiqomahkan. Ya Allah. Baik Bapak dan Ibu sekalian, rahimakumullah. Eh, mohon maaf saya dalam eh, kondisi voice saja ya. Eh, mudah-mudahan tidak mengurangi hikmahnya manakib online pada malam hari ini. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, pada malam hari ini saya sedikit akan mengulik eh, sebuah wasiat dari Abah Anum yang diambil, yang dinukil dari surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Artinya adalah berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Wadhkuru nikmatallah alaikum idh kuntum a'daan fallah fa bayna qulubikum fa asbahtum bi ni'matih. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu bermusuhan. Ya. Lalu Allah persatukan hatimu hingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sebabun nuzul daripada ayat ini adalah eh, sebagai wasiat sebetulnya bagi kita semua, bagaimana dahulu dicontohkan
ada dua suku, ada dua kabilah yang ketika eh, masih dalam keadaan musyrik itu saling bermusuhan, tetapi kemudian ketika mereka memegang atau masuk ke dalam dinul Islam, mereka menjadi satu saudara. Nah, kenapa hal ini ingin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian? Jadi begini, Islam ini adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk selalu bahu-membahu, saling membantu satu sama lain. Jadi satu muslim dengan muslim yang lainnya itu seperti satu bangunan yang kokoh. Oleh karenanya selayaknya umat Islam selalu berpadu, bersatu, berpegang teguh, dan talinya itu adalah yang memegang teguh, yang menyatukan itu adalah agama Allah. Tali agama Allah. Nah, ayat tadi ini menjelaskan perintah. Ini adalah perintah untuk selalu berpegang teguh dengan agama Allah dan selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan olehnya. Jadi ayat-ayat ini mengumpamakan agama adalah sebagai tali. Sebagaimana tali, maka untuk apa? Untuk berpegangan dengan erat. Ya. Nah, di ayat ini juga Allah memerintahkan untuk selalu mengingat nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada manusia. Contohnya dalam ayat ini yang tadi saya sampaikan, Allah ini meluluhkan hati dua kelompok yang berseteru sejak lama, ya sudah biasa sebetulnya di eh, kalangan kaum jahiliyah, perseteruan itu. Ya, ada namanya suku Aus dan juga Khazraj. Dua suku ini sejak lama berseteru. Tapi kemudian ketika mereka masuk dalam Islam, maka mereka diikat dalam satu ikatan persaudaraan Islam. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Imam Asyuyuti menjelaskan bahwa maksud dari ayat ini adalah perintah untuk berpegang teguh dengan agama Allah, tidak bercerai-berai ketika setelah masuk ke dalam Islam. Nah, ini dijelaskan bahwa perintah ini adalah perintah untuk mengingat nikmat Allah yang ditujukan sebetulnya awalnya adalah untuk dua suku besar tadi di zaman Nabi yang bertikai itu sejak eh, waktu yang lama. Tetapi kemudian mereka menjadi saudara dan Allah memberikan nikmat kepada mereka dengan apa? Nikmatnya mempersatukan hati mereka sebagai bersaudara. Bayangkan, dua suku yang berperang, dua suku yang saling membenci, yang saling membunuh, tetapi kemudian di dalam Islam itu menjadi saudara. Ya, ini adalah nikmat. Dan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir ini menyimpulkan maksud ayat ini tali agama Allah itu adalah segala sesuatu yang dapat menjadi wasilah, ya, menjadi wasilah untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Nah, ini adalah salah satu pemahaman sebetulnya penafsiran yang berbeda karena para ahli tafsir sendiri ini memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Contohnya Ibnu Abbas memaknai tali Allah ini adalah janji Allah yang harus dipenuhi oleh manusia. Sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 40 dan juga Ali Imran ayat 112. Nah, banyak tafsiran-tafsiran lain, ya, yaitu tali agama Allah itu adalah Al-Quran. Tali agama Allah itu adalah agama Allah, ya, atau berupa taat kepada Allah, atau ikhlas dalam taubat, atau bersatu dalam jamaah. Itu semua adalah tafsiran-tafsiran yang berbeda-beda tentang kata tali agama Allah. Nah, dari semua makna tadi, ya, yang bisa kita maknai selaku para salik, ya, para muzakir, murid dari Abah Awas, sebagai seorang murid dari Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Bagaimana memaknai? Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dalam kitab Fathur Rabbani, Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa tali agama Allah ini adalah yang dimaksud adalah sanad, sanad Thariqah. Artinya apa? Syekh Mursyid di situ. Tali itu kan tali yang manteng, yang tegak dari zaman sekarang hingga ke Rasulullah.
Nah, itu adalah tali agama Allah. Siapa yang memegangnya? Yaitu Syekh Mursyid. Maka dengan demikian, jika kita berpegang teguh kepada tali agama Allah tersebut, maka tidak ada yang mustahil. Maka di situ letaknya kedamaian dunia. Ada contoh, apa contohnya? Yaitu tanbih. Lihatlah, bagaimana Syekh Mursyid mengeluarkan sebuah tanbih, peringatan. Sebagai apa? Sebagai panduan, sebagai tali. Untuk apa? Untuk mencapai kedamaian dunia. Semua sudah dirangkum dalam tanbih. Itu salah satu contoh tanbih. Itu sebagai salah satu contoh bagaimana perdamaian yang dahulu bermusuhan. Maka ketika sudah mengenal tanbih, seharusnya dia menjadi apa? Menjadi damai, menjadi bersaudara. Maka sesungguhnya orang-orang yang sudah ditalkin dan sudah menjadi murid Toriko, Qadian Sabandiyah, Ma'asur Sina Rasa, PPKN, ini tidak boleh lagi ada yang berseteru. Bahasa Sunda, ulah ayah kebengkahan. Jangan sampai bercerai-berai. Retak. Janganlah bercerai-berai dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Dalam ayat ini kita bisa maknai bahwa contoh pada malam hari ini. Malam hari ini yang datang, yang mendengarkan, yang mengikuti manakib online dari seluruh dunia. Dari Inggris, dari Amerika, ya, dari Australia, dari Hong Kong. Bahkan di Indonesia pun sampai ke pelosok-pelosok. Semua mengikuti. Tapi apakah mengenal satu sama lain? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin mayoritas belum pernah bertatap muka. Bahkan ketika di Masjid Istiqlal kemarin, ya mungkin kita tidak bertemu satu sama lain kan. Mungkin hanya beberapa gelintir saja yang bertemu satu sama lain. Tetapi lihatlah bagaimana ketika kita menyapa dan bertemu pertama kali, betapa indah. Ya kan? Bahkan seperti orang yang sudah lama berkenalan, lalu kemudian lama berpisah, lalu kemudian bertemu kembali. Padahal baru pertama kali bertemu. Maka itulah yang namanya persaudaraan di situ. Bagaimana kita semua yang tidak mengenal satu sama lain, yang berbeda tempat domisili, yang belum pernah bertemu sama sekali, tetapi kemudian diikat dalam satu tali agama Allah sehingga menjadi bersaudara. Memang kita tidak bermusuhan satu sama lain sebagaimana tadi dua suku yang bermusuhan dari zaman jahiliyah tersebut. Tidak. Tetapi kita tidak mengenal, yang tadi tidak kenal, kita mengenal satu sama lain, tetapi ternyata sekarang sudah mengenal, meskipun di udara. Ketika bertemu di Sinarasa, ketika bertemu di Istiqlal, ternyata sudah ada keterpautan antara satu sama lain. Nah, ini menjadi bukti bahwa dengan berpegang teguh pada tali agama Allah, maka itu menyatukan seluruh suku, menyatukan seluruh pandangan-pandangan yang berbeda, bahkan pilihan politik pun menjadi satu. Nah, ini apakah kita sadari sampai situ? Maka ini adalah karunia Allah ketika kita berpegang teguh pada tali agama Allah. Lanjutan daripada ayat ini, ingatlah pula ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Nah, kamu berada di tepi jurang neraka, ya. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Bayangkan, jika tidak ada tali agama Allah, ya, yang hidup di zaman ini, kita sudah berada di tepi jurang neraka. Yang namanya tepi jurang neraka memang belum masuk neraka, tetapi tinggal tergelincir sedikit sudah terjun bebas ke neraka. Sudah di bibir jurang, Bapak dan Ibu. Tinggal menunggu waktu kita tergelincir. Bahkan tidak perlu dorongan, hanya angin yang bertiup saja sudah bisa membuat kita oleng lalu kemudian terjun bebas ke dalam neraka.
Tetapi lihat, Allah menyelamatkan kamu dari sana. Wasilah apa? Wasilah tali agama Allah. Dengan adanya Syekh Mursid, Bapak dan Ibu, ya, dengan adanya Syekh Mursid itu menyelamatkan orang-orang dari tepi jurang neraka. Apa bahasa Inggrisnya mah dijahit, bahasa bahasa Sunda dijahit, diangkat, diselamatkan. Ini Bapak dan Ibu, wasiat dari Abah Anom, dari seorang mursid itu tidak salah. Ternyata masih relevan sampai detik ini. Wa'tasimu bihablillah. Ternyata sebagian orang mengartikan bahwa tetaplah pada 37, tetaplah pada Anom. Mengartikan wa'tasimu bihablillah. Padahal, padahal pengertiannya adalah, pemahamannya adalah berpegang teguhlah pada tali agama Allah yang masih hidup, yang tersambung hingga ke Rasulullah sanatnya. Maka dengan demikian keselamatan sudah pasti akan datang. Persaudaraan sudah pasti akan diraih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian. Surat Ali Imran ayat 103 ini menegaskan hal demikian. Bahwa sesungguhnya tali itu tidak boleh terputus. Tidak boleh terputus. Sampai nanti kiamat, tali itu akan terus terbentang. Kalau terputus mah bagaimana ada orang yang berpegangan? Tali layangan kalau sudah terputus, apakah layangannya akan tetap di situ saja? Oh tidak. Maka layangan akan tersana kemari. Tetapi ketika tali layangan tersebut ada orang yang memegangnya, meskipun orang tersebut meninggal, tetapi ada estafet orang lain yang memegangnya lagi. Maka tali itu akan tetap mantap. Begitu pun terus. Yang manteng itu ternyata yang memegang itu sakit, misal sakit lalu kemudian meninggal. Ada lagi dipegang lagi, yang memegang lagi. Terus menerus. Nah, itu adalah sanad. Sehingga apa? Sehingga layangan akan tetap tetap manteng terus tali. Maka jangan salah mengartikan yang namanya batasi obligatorius tersebut. Ya, kalau tetap, mohon maaf, tetap di gerbong sebelumnya, maka itu bukan manteng lagi, itu sudah terputus di situ. Bayangan akan kemana? Ke sana kemari, tergantung dari angin. Angin ada ke kanan, dia ikut ke kanan. Angin ada ke kiri, dia ikut ke kiri. Tidak teguh pendirian. Tetapi ketika ada yang memegang, maka tali itu tetap pantang. Maka ada angin kanan, dia bisa tetap. Lalu ada ke angin ke kiri, dia bisa tetap. Bahkan ada guntur sekalipun, dia akan tetap. Ya, kalau bahasa Inggrisnya tergadang keanginan, ya, tidak terpengaruh oleh hujan badai sekalipun. Itulah atasimu bihablillah, tali agama Allah. Alhamdulillah. Sedikit saja eh, hanya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyyil hashimi Muhammadin wa ala alihi